Puji Tuhan. Shalom saudara terkasih. Shalom. Shalom saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming GBI Rawa Indah. Mari kita sama-sama melayani Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah GBI Rawa Indah. Setiap saudara-saudara boleh mengikutinya dan kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memulai ibadah rohani kita. Sesi kedua, saat ini kita akan satukan hati kita untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapilah setiap kami Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami rindukan lawatan Allah bekerja di tempat ini. Kami rindukan Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Bapa yang baik. Penuhilah kami Bapa. Urapilah setiap kami Tuhan. Dan kami membawa seluruh hidup kami untuk Tuhan Yesus di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup teruslah bekerja di tempat ini. Roh-Mu yang hidup teruslah bekerja Bapa yang baik. Memenuhi kami. Melepaskan setiap hati kami. Melepaskan setiap masalah kami Bapa
penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah namamu diagungkan, namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan lewat pujian penyembahan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan ibadah kami Tuhan, sungguh Engkau yang berdiri atas tempat ini, sungguh Engkau yang melawat setiap hati kami Bapa yang baik, sehingga kami Tuhan boleh dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bukalah ibadah kami dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, yang percaya
kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Bahkan setiap hari saya menangis kepada Tuhan. Bahkan teman-teman saya pendosa praktis dikatakan di sini yang datang ke tempat ini, kalau saya berdoa di tempat ini, dia katakan kepada saya, "Ibu, tapi kenapa sih tiap hari menangis di sini?" Saya bilang, "Karena pergumulanmu sudah lepas. Kalau pergumulan saya tidak lepas, belum, masih ada, masih berat sekali pergumulan saya. Namun saya percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan saya, masalah saya, terus Tuhan bekerja dalam hidup saya. Maka saat ini sesuai dengan pujian kita, Tuhan telah memberikan kegirangan bagi saya hari ini. Amin, saudara-saudara. Mari, kalau kita mempunyai masalah, kalau kita mempunyai beban yang berat sekali, bahkan keluarga kita, anak-anak kita, mari saat ini kita bawa kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan itulah yang saya lakukan hari ini sampai selama-lamanya. Saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya terus menangis kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya, ini hidup saya, Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bentuklah aku sesuai dengan
Yesus Tuhan, Kau berfirman yang akan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bahagia punya Allah seperti Engkau, karena kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai hidup kami dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, dan kasih-Mu itu nyata bagi hidup kami sampai detik ini. Jika kami kuat, jika kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami umat-Mu Bapa akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hamba rindukan Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, umat-Mu semakin diteguhkan, umat-Mu semakin mengerti pengertian takut akan Tuhan, umat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman, karena Allah kami dahsyat yang sedang menyertai kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dalam berbagai keterbatasan berserah diri dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kebenaran firman Tuhan siap diberitakan. Demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom. Ada sukacita, aman. Haleluya. Yang bersukacita mari lambaikan tangannya untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang sangat baik. Dia sangat peduli bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur pada kesempatan yang baik ini di ibadah sesi ibadah raya yang kedua ini, saya dipercayakan oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan tentang hidup yang menjadi berkat. Saya minta slide-nya akan ditampilkan. Hidup yang menjadi berkat. Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini, 2 Korintus pasal 8 ayat, sebenarnya di sini mulai dari ayat 10 sampai 15. Cuman kita baca saja dimulai dari ayat 10 sampai 15. Tapi nanti saya akan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu, mari kita akan baca ayat ini secara responsoria. Bagi Bapak Ibu pemirsa yang sedang menyaksikan kami, Bapak Ibu juga boleh membuka Alkitabnya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 15. Ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat 11. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 13 Bapak Ibu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sama-sama ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu, saya akan baca ayat ini sekali lagi, dimulai dari ayat 10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat kegirangan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini
kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan atau kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 8 ini berisi tentang petunjuk mengenai pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Sekali lagi, latar belakang dari 2 Korintus pasal 8 ini berbicara tentang mengenai petunjuk pengumpulan persembahan bagi orang yang miskin di Yerusalem. Kata Paulus berisi pengajaran yang paling lengkap, Bapak Ibu. Kata-kata Paulus berisi pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian orang Kristen yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Prinsip yang diberikan di sini menjadi pedoman bagi orang percaya atau jemaat sepanjang masa. Sekali lagi, latar belakang dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 ini berbicara tentang pesan atau kata-kata Paulus untuk jemaat bisa memberikan kasih dalam bentuk persembahan, dalam bentuk pemberian. Jadi tujuan dari firman Tuhan dengan tema hidup menjadi berkat, tujuan yang akan saya sampaikan adalah supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan Gereja GBI Rawa Indah sadar betul jika kita hidup untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita tentang 2 Korintus pasal 8 ini tentang kehidupan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia bukanlah orang-orang kaya, Bapak Ibu. Jemaat Makedonia bukanlah orang kaya, dalam kurung mereka adalah miskin. Tapi yang luar biasanya, Bapak Ibu, kalaupun mereka miskin atau pas-pasan, mereka memberi bahkan lebih dari apa yang mereka bisa lakukan. Ini hal yang luar biasa. Dan bukan hanya mereka miskin, Bapak Ibu, di pasal ini, mereka juga sedang mengalami berbagai macam pencobaan ya, yang dapat kita teladani dari jemaat Makedonia. Menurut 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15, mereka miskin tapi bisa memberi dalam segala kelimpahan. Bahkan mereka bisa memberi kalaupun mereka mengalami berbagai macam pencobaan. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita akan lihat slide selanjutnya. Moto hidup orang percaya ini, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang percaya. Percaya kepada siapa? Objeknya, kepada Yesus. Jadi moto hidup kita, gaya hidup kita, blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Artinya diberkati untuk memberkati. Mudah nggak ini dilakukan? Bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk memberkati. Dia dapat berkat, dia akan menyalurkan berkat itu kembali. Ya, saudara, kita akan lihat slide selanjutnya. Gaya hidup menjadi berkat. Ini yang saya katakan tadi. Gaya hidup saya dan saudara sebagai orang percaya harus menjadi berkat. Lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu, orang yang bisa bermotokan hidup menjadi berkat adalah, saya percaya, karena relasinya yang intim dengan Tuhan. Relasi atau hubungan, doanya secara pribadi dengan Tuhan, perenungannya terhadap firman Tuhan ya, pujian penyembahannya kepada Tuhan yang dilakukan secara pribadi dengan sungguh-sungguh, itu merupakan relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang ibadah, Bapak Ibu tidak hanya cukup ibadah hari Minggu di gereja ini saja. Bapak Ibu harus beribadah di rumah setiap hari, every day. Amin. Kalau ibadah kita lakukan sangat intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa blessed to a blessing.
hidup yang menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Dan akan menjadi masalah kalau hubungan kita tidak intim dengan Tuhan. Sangat sulit untuk memberkati. Apalagi untuk kebutuhan gereja ini. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan akan menegaskan kepada kita, sangat penting sebagai kehidupan bergereja kita menjadi berkat. Amin. Kita akan lihat slide selanjutnya, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya sekarang ini, bagaimana agar hidup kita bisa menjadi berkat? Bagaimana cara hidup saya dan saudara bisa menjadi berkat? Menurut teks dari 2 Korintus pasal 8, dimulai dari ayat 1 sampai 15. Yang pertama, Bapak Ibu, cara saya dan saudara bisa menjadi berkat. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca mulai ayat 5 saja. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Teladan dari jemaat Makedonia. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah melaluinya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu, ini berbicara tentang pelayanan kasih. Rasul Paulus bermitra, bekerja sama dengan Titus saat itu, melayani jemaat di Makedonia. Ya, pelayanan kasih. Pelayanan kasih yang luar biasa di sini berbicara tentang memberi. Bapak Ibu, identiknya orang bisa menjadi berkat itu suka memberi. Gaya hidupnya memberi. Tangannya itu selalu begini. Bukan begini. Gaya hidup orang yang menjadi berkat itu suka begini, bukan begini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau gaya hidup kita sebagai orang percaya suka begini, maka berkat selanjutnya akan tertutup. Kenapa? Karena tangannya selalu tertutup begini. Ya. Pujian biasanya kalau persembahan akan diberikan oleh jemaat kita, khusus jemaat gereja Gebrawan, selalu begini. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati di dalam pekerjaan, di setiap usahamu. Bagaimana mungkin Allah akan memberkati pekerjaan kita kalau tangan kita masih begini dengan Tuhan? Tangan kita masih tertutup dengan Tuhan. Pujian itu jelas mengatakan, Bapak Ibu, di dalam segala usaha dan pekerjaan kita, Tuhan akan berkati kalau kita memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Ya, ternyata cara yang pertama supaya kita bisa menjadi berkat adalah diberkati untuk memberkati. Memberkati artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mentakbiskan, melantik, mengurapi, atau doa restu. Itu memberkati. Kemudian berkat itu yaitu karunia Tuhan yang tujuannya membawa kebaikan dalam hidup manusia. Saudara, ketika kita memiliki gaya menjadi berkat, saudara saat itu sedang memiliki karunia Tuhan. Tujuannya membawa kebaikan dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Kemudian slide selanjutnya, Bapak Ibu. Berkat apa yang diberikan Allah kepada jemaat di Makedonia? Ini berkatnya. Bukan berkat secara materi yang diberikan oleh Allah kepada jemaat di Makedonia. Ayat 2. Berkat jasmani, berkat jemaat Makedonia adalah selagi mereka dalam pencobaan, sukacita tetap meluap. Ini luar biasa, Bapak Ibu.
kalaupun mereka dalam pencobaan, sukacitanya meluap-luap. Ya. Bagaimana sih ekspresi orang bersukacita meluap-luap? Saya percaya dia kegirangan, seperti pujian tadi. Kalaupun Ibu PB mengalami beban hidup, tapi ketika dia memuji Tuhan, meluap-luap sukacitanya. Seperti itu juga mungkin gambaran dari jemaat Makedonia. Mereka mengalami pencobaan, tapi sukacita mereka meluap-luap. Meluap-luap untuk apa ini? Kita akan lihat ayat selanjutnya. Mereka sangat miskin, Bapak Ibu. Bukan hanya pencobaan hidup yang mereka alami, mereka juga miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan, gak pelit. Ya, kaya dalam kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Saya perkatakan Bapak Ibu, jika kita masih sehat sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kita mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Olehnya gaya hidup kita sebagai orang yang mendapat kemurahan daripada Tuhan, memiliki kemurahan hidup, kemurahan hati, murah memberi. Amin. Haleluya. Hidup dalam kemurahan. Selanjutnya, memberi menurut ini kemampuan mereka. Ini teladan jemaat di Makedonia. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Kemudian bahkan katanya melampaui kemampuan. Wow, hebat kali ini. Mereka miskin, udah miskin katanya, mengalami pencobaan. Habis itu gaya hidupnya luar biasa. Mereka itu mampu memberi, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini gak mudah. Kenapa mereka dimudahkan? Saya percaya karena kegerakan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati, pikirannya. Kemudian yang ayat keempat, mendesa mengambil bagian dalam pelayanan. Jemaat di Makedonia bukan hanya hidup dalam kemurahan, bukan hanya suka memberi, tapi mereka suka melayani. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Ya. Bapak Ibu, kalau kita sulit memberi diri untuk melayani Tuhan, apalagi uang kita, itu berbarengan itu selalu. Kalau orang mau melayani Tuhan, pasti juga uangnya mau untuk pelayanan Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau orang menutup diri untuk tidak mau melayani, pasti uangnya juga akan tertutup. Bapak Ibu, setiap kita bisa membaca di depan ini. Udah jelas tulisan di sini. Kita di sini tidak ada yang buta huruf. Ada persembahan misi, ucapan syukur, perpuluhan, apalagi pembangunan. Ya. Kalau dinilai seberapa banyak dari antara saudara jemaat Tuhan yang mau berkorban demi pelayanan Allah, seberapa banyak rupiah-rupiah saudara mendukung gereja ini. Bapak Ibu, gereja ini bisa berjalan rencana setiap programnya karena ada ini Bapak Ibu. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Operasional gereja ini akan berjalan dengan baik kalau seluruh jemaatnya hidup dalam kemurahan. Enggak menangis-nangis lagi, berlutut, Tuhan tolong Bapak jamah hati umat. Bapak Ibu, dalam hal memberi, Tuhan enggak melihat seberapa banyaknya, tapi seberapa tulusnya kita memberi, seberapa bersukacitanya kita memberi. Ya. Jangan tunggu aku kaya dulu Pak Marjono baru mau bisa memberi. Kalau udah sekarang aja susah memberi, apalagi kaya. Ya, apalagi kaya, saudara. Saudara, ketika saudara memberi persembahan dalam bentuk apapun di gereja ini, itu sama halnya saudara sedang memituangi Tuhan. Seperti dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10.
Ujilah aku, kata Tuhan semesta alam. Gak mungkin Tuhan akan tutup mata. Bukankah Tuhan yang kita sembah Allah yang begitu banyak cara dan metode untuk memberkati kita umat Tuhan? Amin. Kita boleh mentok. Di sini nggak dapat pekerjaan, di sini nggak dapat pekerjaan, di sini masukkan lagi lamaran nggak dapat pekerjaan, di sini lagi nggak. Saudara sudah berusaha. Apakah saudara sudah menggunakan lutut dan tangan saudara untuk menyembah Tuhan? Suara saudara untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Ku klaim janjimu. Tapi pertanyaannya, saudara sudah taat gak dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, hal yang luar biasa yang dapat kita teladani dari jemaat Makedonia tadi. Mereka sukacitanya meluap. Kemudian mereka mengalami pencobaan. Mereka miskin tapi kaya dalam kemurahan. Kemudian memberi menurut kemampuan, bahkan lebih daripada kemampuan. Dan yang luar biasa, mereka semangat untuk pelayanan. Bagaimana dengan jemaat gereja GBI Rawaindah? Ayo semangat, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, jangan tunggu aku bisa dulu. Ya, kita bisa bersama dengan Allah. Amin. Haleluya. Moto pelayanannya pun, polanya pun juga harus Allah. Ketika saudara memberi juga di sini, polanya juga harus Allah. Kita lihat slide selanjutnya. Memberikan lebih banyak, yaitu memberi diri. Lanjut. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama ini, pemberiannya itu pertama-tama kepada siapa Bapak Ibu menurut ayat ini? Kepada Allah. Kepada Allah. Terus dilanjutkan lagi. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kami di sini menuju kepada pelayan Tuhan, yaitu Paulus dan Titus saat itu. Tujuan persembahannya ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat Yerusalem yang mengalami pencobaan. Dikumpul persembahan itu untuk mendukung pelayanan. Sama halnya dengan kita di tempat ini, durung-durung kata orang Batak. Ya, benar Bapak Ibu, durung-durung? Ya, kalau salah nanti tolong dikoreksi. Tujuannya untuk pelayanan di tempat ini Bapak Ibu. Listrik yang kita pakai, air yang dipakai gereja, belum makan. Jujur Bapak Ibu, orang Lewi, kalau dari konsep perjanjian lama pelayan Tuhan, Lewi itu sebenarnya dia tak boleh berkeringat sedikit pun dalam melayani. Jadi umatnya yang memperhatikan dia. Ya, gak boleh dia berkeringat. Lewi yang sejati itu. Jadi memang dia fokus untuk pelayanan. Umatnya yang memperhatikan. Bapak Ibu, kalau persembahan di perjanjian lama itu lebih ngeri Bapak Ibu. Harus ngasih persembahan yang gemuk, yang tambun, tak bercacat. Nanti bisa baca di kitab Imamat. Ya. Korban penghapus dosa dalam kitab perjanjian lama. Memang mereka memberi yang gemuk, yang terbaik maksudnya. Yang terbaik. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Saya percaya di dompet kita ada uang yang paling terbaik. Amin. Biasanya warnanya warna merah. Amin. Haleluya. Bukan bergambar dengan parang. Haleluya. Loh, memberi yang terbaik. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita memberi maka Allah akan memberi. Ya. Konsep untuk dipromosikan harus mau memberi. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau kesaksian. Ya, puji Tuhan ya. Ini waktu hari kapan ini saya sudah pernah sampaikan juga. Ya. Di bulan ini terakhir itu di tanggal 25 besok. Ya. Sebenarnya Pak Marjono sudah akan mengikuti yang namanya sertifikasi guru.
Kalau dari lihat persyaratan, SK sudah memenuhi dari sejak tahun 2016, 2017 sampai sekarang tahun mengajar. Lalu saya lihat SK permanennya sudah memenuhi sunnah GTY, guru tetap yayasan. Dan itu sudah memenuhi syarat. Cuma satu yang tidak memenuhi syarat. Ya. Aturannya yang bisa ikut itu adalah sebelum tahun 2015, padahal Pak Marjono mengajar, dan paling lambat 1 Januari tahun 2016 paling lambat. Tapi saya masuk di TMB School tahun 2016 bulan Januari tanggal 13. Hanya dari segi tanggal saja. Lalu dibilang teman telepon saya, Pak Marjono, kamu tukangi aja itu, kamu mohonlah sama yayasan, kamu kan udah GTY, udah kita buat aja itu. Bapak mengajar di tahun 2016 tanggal 1 Januari. Kita tukang kita aja. Maksudnya dimanipulasi. Ya. Istri saat itu mendengar dan dibilang istri begini, ayah, itu sudah kebohongan. Ya. Kalau ayah memulainya dari kebohongan, maka akan terus bohong. Dari kalimat itu saya diingatkan, puji Tuhan, ini suara Tuhan. Tuhan pakai istri saya untuk mengingatkan itu. Hanya gara-gara promosi untuk sertifikasi. Karena aku bilang sama istri, kalau sempat ayah ini sertifikasi, tahun 2022 akan ikut P3K, lulus serdik, dan orang yang serdik itulah yang pertama sekali terima untuk ASN. Karena realitanya tahun ini seperti itu. Tapi diingatkan, kalau menggunakan cara yang bohong, maka akan terus bohong. Pak Ibu, saya sangat diberkati dengan itu. Dan saya juga diberkati dengan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 ini. Kalaupun mereka mengalami pencobaan, beban hidup, mungkin dalam hal kemiskinan, tapi mereka memberi diri kepada Allah dan mau melayani Allah dengan baik. Saya diingatkan betul, oh Tuhan terima kasih. Bapak Ibu, di ayat yang kelima ini, mereka memberi, katanya jemaat di Makedonia itu yang pertama diberi kepada Allah persembahannya, baru kepada pelayan, kepada kami, menuju kepada Rasul Paulus dan Titus rekan kerjanya. Mari Bapak Ibu, jika saudara diberkati secara materi, alirkan itu, tumpahkan itu di gereja ini. Amin, amin. Ketika saudara memberi kepada Allah, maka Allah juga akan memberkati saudara dengan caranya luar biasa. Promosi datang daripada Tuhan, ya. Promosinya datang daripada Tuhan. Dan imani bahwa hidup kita selama masih ada di dunia ini untuk menjadi berkat. Amin. Jangan hanya kaya sendiri, dimakan sendiri, digenggam erat-erat. Karena di ayat yang ke-15 bagian terakhir, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan katanya. Kemudian orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kunci untuk tidak mengalami kekurangan menurut firman Tuhan adalah memberi. Memberi. Memberinya bagaimana? Sukarela. Yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Pola memberi adalah kepada Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Lanjut slide selanjutnya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama katanya kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Persembahan yang mereka bawa diberikan kepada Allah, lalu diberikan kepada pelayanan karena kehendak Allah. Jadi saudara mau memberi persembahan itu karena kehendak Allah, karena saudara mengasihi Allah. Jadi Allah layak menerima yang terbaik. Nanti dibuka dompetnya sebelum petugas persembahan menjalankan. Buka dompetnya, pilih yang terbaik, yang warna merah, bukan yang sisa-sisa. Amin. Pak Marjono nggak ada uangku yang warna merah, aku hanya yang warna biru. Haleluya. Yang warna biru juga jadilah, ya kan? Ya. Haleluya.
Ya, memang harus memberi Bapak Ibu. Karena memang moto orang percaya hidupnya diberkati untuk memberkati. Amin. Oke, lanjut. Kata memberi memiliki arti yang sangat luas dalam Alkitab. Dapat dipahami sebagai apa? Memberi itu menawarkan, menyumbang, menyerahkan, mentransfer. Ya. Terus memberi dalam Alkitab adalah cerminan dari kemurahan hati. Tanda bukti orang bermurah hati, indikator pertama adalah dia suka memberi. Suka memberi, itu berarti dia mengalami kemurahan hati. Mereka tidak mencari kepentingan pribadi, tapi memperhatikan orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin ada samping kiri tetangga kita, janganlah dulu tetangga, jemaat di tempat ini. Kalau sesama kita aja sulit untuk mengasihi, apalagi dengan orang lain. Mungkin ada tetangga kita butuh pekerjaan, saudara tahu bagaimana cara memasukkan dia ke tempat pekerjaan, tapi saudara tidak mau menolong. Saya mau katakan saudara, itu tidak murah hati, itu pelit. Saudara tahu link untuk bisa memasukkan dia, tapi tak mau dimasukkan. Saudara saat itu bukan orang murah hati. Bapak Ibu, mari saling menolong. Yang memang benar-benar punya kapasitas ya. Kapasitas yang bisa memasukkan orang mungkin di tempat pekerjaan. Jika kita murah hati, alo rekrut dia. Bantu. Jangan pembiaran. Haleluya. Amin. Harus bisa memperhatikan orang lain. Lanjut. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itu Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan berkati pekerjaan kita. Tuhan akan berkati segala usaha kita. Ini ayatnya Bapak Ibu, Ulangan 15 ayat 10. Jadi ketika saudara bermurah hati, mau membantu orang, saya percaya Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib. Amin. Lanjut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh, kata Rasul Paulus di sini, kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus yang harus saya dan saudara ingat. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan untuk memberi, mendukung pelayanan di tempat ini. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, ternyata orang yang berbahagia itu adalah melakukan pemberian, bukan menerima. Haleluya. Amin. Mulai hari ini gaya hidup kita ganti, adalah orang yang suka memberi. Amin. Sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Akan berakhir dengan hitungan minggu, dan akan segera memasuki tahun 2022. Ya. Saya percaya kita akan sampai di tahun 2022. Amin. Sehat semuanya kita, dan seluruh pekerjaan dan usaha kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Klaim janji Tuhan. Lanjut. Cara yang kedua, bagaimana cara saya bisa menjadi berkat, atau hidup saya bisa menjadi berkat. Yang kedua, hidup yang mengenalkan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Dimulai dari ayat 8 sampai 9. Minta satu orang baca ayat ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 9.
karena kamu telah mengenal kasih karunia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Karena sudah mengenal, wajib mengenalkan. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Mengenalkan apa? Kasih Tuhan. Mengenalkan apa Bapak Ibu? Gaya hidup orang percaya. Hari ini gaya hidup orang percaya adalah diberkati untuk memberkati. Mari kita kenalkan kepada banyak orang. Amin. Dikenalkan kepada banyak orang, sehingga lewat hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Mengenalkan untuk dikenalkan. Lanjut. Pengenalan awal menentukan keberhasilan terakhir. Pengenalan awal menentukan keberhasilan yang terakhir. Pengenalan awal kita kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Kita sudah mengenal Allah. Dan salah satu sifat Allah adalah memberi. Salah satu sifat Allah adalah memberi. Dan kita menerima karunia itu kepada Allah. Ia memberi berkat, Ia memberi kelimpahan. Bahkan luar biasa kasihnya, pengorbanannya pun diberikannya kepada kita. Nyawanya sendiri diberikannya kepada kita. Bapak Ibu, karena kita sudah mengenal Allah, mari kita kenalkan Allah itu kepada banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita bisa mengenalkan Allah kepada banyak orang? Saudara mungkin di perusahaan atau di tempat saudara bekerja, atau di STM saudara, atau di tetangga saudara, atau kehidupan berjemaat. Mari kenalkan Allah lewat hidup saya dan saudara, sehingga hidup saya dan saudara bukan untuk menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pengenalan awal akan menentukan keberhasilan terakhir. Saudara akan berhasil karena sudah mengenal Allah. Amin. Lanjut. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, suka bersekutu, tidak jauh dari ibadah. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Ibadahmu hanya hari Minggu saja kah? Jelas di jadwal, kecuali yang benar-benar sibuk bekerja. Ya Bapak Ibu, sibuk bekerja dari pagi ke malam, malam ke pagi. Ya, kecuali ada pengecualian dari jadwal ibadah yang ada di warta kita dalam satu minggu, dimulai dari ibadah doa bersama Selasa. Tak hanya itu saja, hari Kamis ada rally doa atau home cell. Kemudian hari Sabtu ada doa bersama, masuk kepada hari Minggu. Ya, Bapak Ibu, jangan suka dengan jauh dari persekutuan. Saya percaya ketika orang jauh dari persekutuan, maka dia juga akan sulit memberi. Ya, akan sulit memberi. Ketika kita banyak melakukan pemberian, dan pemberian kita berpolakan kepada kebenaran firman Tuhan, ya, berpolakan kepada Allah, saudara akan mencintai gereja ini. Amin. Haleluya. Orang yang mengenal Tuhan itu suka beribadah, suka bersekutu, karena tugas gereja yang hidup salah satunya adalah koinonia, persekutuan. Kemudian yang kedua, suka bekerja sama. Lanjut. Suka menerima pengajaran yang keras dan sehat. Kemudian yang keempat, suka memberkati. Lanjut. Suka memberkati. Kembali ke slide sebelumnya. Suka memberkati ini yang saya katakan tadi, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Memberkati saudara, mungkin saudara yang mengalami banyak kelimpahan materi, mari alirkan itu. Saudara mungkin banyak ilmu pengetahuan, mari alirkan itu. Amin. Haleluya. Lewat dari khotbah ini, saudara akan terus memiliki gaya hidup memberi. Haleluya. Amin. Lanjut. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi berkat?
Yang ketiga, hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Ayat 10 sampai 15. Cuman kita baca kembali di ayat yang ke-14 sampai 15. Sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu sekali lagi. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Hitung yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3, iya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, amin. Orang katanya mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Bapak Ibu, saya mau katakan, kesuksesan sifatnya sementara. Hidup kita ini pun sementara. Harta yang kita miliki pun sementara. Jabatan yang mungkin kita miliki saat ini juga sementara. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Toh ending hidup kita sama kok nanti di Setamiang sana. Paling endingnya hanya dibutuhkan 1 kali 2 meter. Saudara, kalau saudara melewati Setamiang, itu adalah rumah impian kita ke depan. Haleluya. Iya. Itu rumah impian itu ada blok-bloknya. Ada blok G, blok A. Iya benar Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini selagi masih hidup, ternyata firman Tuhan katakan itu sia-sia, terbatas, limited. Jabatan, kesehatan, rumah, harta, benda dan sebagainya. Bahkan orang yang paling kita cintai, yang tidur bersama dengan kita, setiap hari kita jumpai, itu pun akan juga meninggalkan kita selamanya. Hidup ini penuh misteri Bapak Ibu. Sepintar-pintarnya orang, sehebat-hebatnya orang, tidak tahu kapan dia akan meninggal. Puji Tuhan kalau kita bisa masuk ke tahun 2022. Tempat viral itu hoax ya, ternyata hoax. Ada di Wajah Batam atau di grup WA pun dimasukkan. Yang orang ketabrak di awal Bros, pas bawah simpang layang, ya, jembatan layang, sampai putus kepalanya. Lalu dibilang teman guru, mimpi apalah bapak itu semalam. Ternyata itu berita hoax. Sakingnya luar biasa, sampai keluar hati-hatinya. Tapi yang di simpang Barelang itu benar realita. Sampai pecah kepalanya, otaknya keluar. Mungkin dia gak akan membayangkan itu akan terjadi dengan dirinya. Tapi itu cara Tuhan memanggil dia. Bapak Ibu, cara Tuhan memanggil. Makanya selagi kita hidup ini, kita harus kejar menjadi berkat. Amin. Ya. Ada orang belum sempat dilahirkan udah mati dia. Baru lahir seminggu udah mati. Balita baru umur berapa tahun udah mati. Remaja udah mati. Kalau di Kalimantan Barat kemarin di aspirasi masyarakat Dayak, kebetulan saya masuk grup di situ. Ya. Anaknya tenggelam, lalu ikut juga bapaknya untuk menyelamatkan anaknya. Tujuannya sebenarnya mau menyelamatkan anaknya, ternyata dua-duanya tenggelam. Ya. Mati dua-duanya. Bapak Ibu, kematian itu pasti terjadi. Dan setiap kita yang hadir di tempat ini camat, calon mati. Ya, tak ada yang abadi. Makanya sebelum kita mati, kita harus bisa menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, jangan kaya sendiri Bapak Ibu. Jangan-jangan orang di sekitarmu gak ada yang makan, kan cuek. Lagi mohon-mohon tolonglah carikan dulu. Ada nggak kenalanmu pekerjaan, kasihlah dulu. Kasih. Itu namanya orang mengenal Tuhan. Informasi cepat dibagikan di grup. Lo masukkan grup GBI Rawa Indah. Bapak Ibu cepat masukkan link. Ini lagi butuh operator. Saat itu saudara sedang jadi berkat. Amin. Haleluya. Jangan konsumsi sendiri. Jangan pelit.
dengan informasi aja pelit, pasti uangnya juga akan pelit. Berbarengan itu. Jangankan maksi ini, tak akan itu dikasih. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur punya istri yang bertobat. Ya, kalaupun gajiku tak seberapa, langsung diambil itu amplop, klip langsung. Hari Minggu dikasih ini ayah. Haleluya. Nah, untuk menjadi pendeta, ibu gembalanya harus mau memberi. Kalau pelit, hancurlah sudah pelayanan itu. Ya. Kapan Pak Perjono buka pelayanan? Doakan Bapak Ibu sesuai dengan tepat waktunya Tuhan. Saya nggak mau dikarbit kayak buah, karena pendeta bukanlah karbitan, yang benar-benar jiwanya untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ketiga, hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Orang kaya yang sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Orang kaya yang sesungguhnya katanya orang yang merasa cukup. Cukup. Ya. Alkitab katakan tadi penutup di ayat 15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Haleluya. Saya percaya dan berkatakan dengan iman, jemaat gereja GBI Rawa Indah adalah orang yang diberkati. Amin. Karena sudah diberkati akan memberkati. Amin. Memberkati dimulai kepada Allah. Kemudian yang kedua, memberi, mendukung pelayanan di tempat ini. Mulai bulan depan ini akan dipenuhi nama-nama perpuluhan. Ya, karena Pak Marjono yang sering lihat siapa ada kode. Iya, jangan tunggu banyak dulu. Kasih dengan hati yang sukacita, yang real. Amin. Mungkin ada tambahan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang sungguh peduli atas hidup kami. Kami sudah mengenal Tuhan. Kami sudah menerima kasih karunia Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Engkau memberi dirimu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Bapa, kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan lewat kebenaran firman. Kalau kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan, menjadi gaya hidup kami harus memberikan kembali pada pekerjaan tangan Tuhan, mendukung gereja ini Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpatrilah kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya sebatas kami dengar, tapi mampukan kami untuk melakukan. Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberi untuk diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Dan perhatikan dulu dompet-dompetnya ya. Mana yang lebih besar itu yang diberikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku.
Puji Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, ini gak lama-lama. Ya mungkin kita sudah lihat ya di kuya grup gereja kita bahwa hari Selasa yang kemarin panitia Natal mengadakan rapat dan hasilnya tanggal 4 Desember kita akan mengadakan Natal. Lalu setelah Natal itu atau sehabis ibadah Natal itu kita akan makan bersama dan anak-anak akan dapat sikit-sikit atau parcel. Lalu tanggal 24 atau malam 25 Desember sampai tanggal 25 besoknya kita juga ada kegiatan Natal, dan di situ juga kita akan makan snack, minum kopi atau makan kue seperti itu. Dan juga malam 31 Desember menyambut tahun baru kita ada kegiatan di situ sampai 1 Januari. Jadi Bapak Ibu, dalam semua kegiatan ini kita memerlukan dana, dan bukan hanya untuk kegiatan itu kita perlu dana juga untuk dekorasi dan juga lain. Karena itu list yang sudah dibuat dalam grup itu sekiranya kita boleh isi. Kalau kita mengisi itu, kita sama saja mengimplementasikan firman Tuhan yang tadi. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bu Kepala. Tuhan Shalom Bapak Ibu. Saya menggantikan Pak Domingos karena Pak Domingos lagi bekerja. Jadi kita akan langsung membuka warta kita. Bapak Ibu, mari perhatikan warta kita. Sudah mendapatkan warta, boleh perhatikan. Kita akan cepat. Ya, pelayan Tuhan untuk ibadah raya pagi hari Minggu itu ada nama-namanya. Mohon diperhatikan dan mempersiapkan diri kita masing-masing. Untuk ibadah raya kedua ada di situ juga, yaitu pelayan firman Tuhan membuat Bapak Gembala dan WL Bapak Domingos, Lela sebagai singer, dan juga Rika Elizabeth. Penerima tamu dan kolektor Ibu Rano dan Ibu Siti Penuta Barat. Warta dan doa Ibu Yedutun Multimedia Baby, CD Mitra, dan pemain musik tim kaum bapak. Yaitu untuk ibadah raya ya. Dan untuk ibadah Reli 2 hari Kamis, Bapak Ibu perhatikan Kamis Reli 2 kita dimohon seluruh jemaat untuk hadir seperti tadi ya. Kita boleh memberi ibadah-ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Jadi gak cukup kalau hanya ya hari ini ya. Dimanapun gereja itu pasti ada yang namanya home cell atau ibadah tengah minggu. Jadi kami berharap ya sebagai gembala, mewakili gembala ya juga semua jemaat supaya diharapkan hadir ya Bapak Ibu ya. Kami lihat sih kalau dalam ibadah-ibadah home cell itu hanya ya itu aja. Jadi kita berharap mari Bapak Ibu kita perbanyak juga waktu kita ya, berapa hari kita bekerja, kalau bisa hanya 1 jam ibadah home cell. Jadi dimohon untuk hari Kamis akan bertambah-tambah orang yang hadir ibadah home cell. Amin. Ya. Nah itu petugasnya ada di situ, bawa WL kita Ibu Edutun, keduanya Ibu Rahel, Ibu Baby, dan Ibu Pandi. Penerima tamu Ibu Magda. Jadi mohon nanti yang tidak hadir di sini boleh lirik temannya, sama-sama kita mengingatkan. Multimedia rame, firman Tuhan Bapak Suwandi Lubis, dan pemain musik Esther dan juga Ruth. Untuk doa juga ada di sini doa puasa. Bapak Ibu juga boleh hadir di sini, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan di sini. Boleh kita bersama-sama datang berdoa. WL-nya Ibu Radot, doa Ibu Rahel, dan firman Tuhan Ibu Gembala. Ya, pelayan guru-guru sekolah minggu boleh perhatikan di sini. Bagi Bapak Ibu juga yang tergerak hatinya atau pemuda-pemuda yang mau juga membantu kami, mendukung kami dalam mengajar sekolah minggu boleh hadir ya Bapak Ibu ya. Siapa saja boleh untuk mengajar ya. Dan juga kita semakin banyak, apalagi kalau ibadah pertama itu sangat mepet dengan ibadah sekolah minggu. Jadi kalau boleh memang bisa, kalau baiknya memang apalagi kami tim pastori, kalau bisa memang bagusnya kami digantikan karena langsung buru-buru nyapu lagi. Jadi kalau bisa memang ada bagusnya dari jemaat ya. Mari berikan talenta kita untuk Tuhan untuk mengajar sekolah minggu. Enak sekali mengajar sekolah minggu, tambah muda nanti. Amin. Jadi mengajarlah sekolah minggu ya. Bapak Ibu, itu laporan keuangan kita yang masuk minggu yang lalu. Ada di situ nama-namanya. Baik-baik berupa perburuhan, ucapan syukur. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah berkorban,
memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat korban perpuluhan dan juga ucapan syukur kita. Ya, bagi para pemuda-pemuda di sini juga ada hari Minggu, malam Minggu ya. Malam Minggu boleh datang bermalam Minggu di sini ya bersama dengan kaum muda-muda. Ya di situ yang melayani untuk Bapak Marjono, WRI Ida, singernya Rahel dan Baby, tuan dari Mata Kolektor Rame, 2 Fitri Simanjuntak, Media Anggun, Main Musti, Mitra dan Baby. Iya. Bapak Ibu mari perhatikan paling belakang. Iya. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak David Simanjuntak. Ya. Yang kedua Joshua Sitorus dan yang ketiga Gita Seli Simanjuntak. Kalau ada boleh bantu berdiri. Beri salam. Biar kita bilang happy birthday. Ada? Tidak ada. Semua absen hari ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Info-info boleh diperhatikan Bapak Ibu yang mau rindu menjadi jemaat menetap boleh mengambil formulir di meja penerima tamu. Yang juga rindu ingin dibaptis boleh menghubungi gembala atau juga mitra dan juga Elizabeth di gereja ini pada tim pastor ya. Ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kita Bapak Suwandi Lubis bahwa Natal kita sudah ditetapkan tanggal 4 dan dana-dananya mari kita semua berpartisipasi. Karena semuanya ini untuk kita bersama. Ya, ada berapa season itu kita pakai? Tanggal 4, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 31 dan tanggal 1. Jadi saya percaya semua ini kita lakukan untuk kebersamaan kita. Amin. Hari ini kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, demikian warta kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau firman-Mu telah mengingatkan kami kembali sebagai orang-orang yang percaya, bila kami juga belajar memberi kepada Tuhan dan segala kekurangan kami. Karena orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Dan juga jemaat-jemaat yang telah memberikan korban-korban persepuluhan dalam gereja ini. Terima kasih Bapak, berkatilah tangan-tangan mereka. Juga yang memberikan ucapan syukur, bahkan juga persembahan yang lain. Terima kasih Tuhan. Itu bukti bahwa mereka mencintai, menghormati-Mu dan bersyukur buat segala berkat yang telah kami terima dalam hidup kami. Dan berkati juga semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sekaligus juga Bapak dalam mendukung pelayanan pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pelayanan kami sepanjang minggu ini. Biarlah Kau sertai pelayanan dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Dan kirimkanlah juga Tuhan orang-orang yang mau bergabung bersama gereja Gebirawa Indah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan visi 55 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kebutuhan gereja ini yang kami perlukan, Tuhan tolong. Terlebih kami perkatakan bahwa lahan ini adalah lahan permanen bagi gereja Gebirawa Indah. Dan juga kerinduan kami membuka cabang di 2 tempat. Karena itu Tuhan buka jalan, beri berkat. Orang-orang tertentu Tuhan dukung kami Bapak di dalam program untuk pembukaan cabang ini. Dan juga ketika sahabat kami dengan visi mereka ke depan, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Indonesia ini Bapak. Kami bersyukur kalau COVID telah lenyap. Dan kami katakan bahwa COVID tidak akan timbul-timbul lagi Tuhan. Virus-virus itu tidak akan ada lagi. Dan kalau ada bangsa-bangsa tertentu yang melakukan konspirasi atas virus ini, kami berdoa Tuhanlah yang berperkara atas orang tertentu, atas bangsa itu. Kami berdoa belalah kami Tuhan. Belalah orang-orang percaya. Berkati bangsa ini, presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya sampai RT RW. Tuhan memberkati. Dan demikian juga dengan kota di mana kami tinggal. Berkatilah kota Batam. Biarlah kota Batam semakin maju dan berkembang. Dari setiap aspek kehidupan yang ada di kota Batam ini, Tuhan memberkati. Tuhan menopang kehidupan orang-orang yang ada di kota Batam ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dan kami katakan bahwa gereja Gebirawa Indah adalah gereja yang berdampak, gereja yang menjadi berkat, gereja yang memiliki kuasa untuk mengusir setan, menghancurkan kuasa kegelapan, dan membawa orang kepada pertobatan. Terima kasih Bapak. Satu hal yang kami juga rindukan, beri kesatuan hati, kesatuan roh, untuk kami bersama-sama membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih dalam wadah gereja Gebirawa Indah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memberkati kami besok hari akan bekerja kembali sebagaimana biasa.
Juru Selamat kami, Allah yang telah tebus dosa kami, dan Allah yang memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami melihat tangan-Mu menolong, memberkati, menjaga, melindungi anak-anak kami, orang tua kami, dan semua keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri saat ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, maka kita juga akan ditolongnya. Mari kita angkat pujian kita ini kepada Tuhan sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Olehnya Tuhan, apapun masalah persoalan umatmu saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjadi solusi bagi hidup kami. Engkau angkat semua persoalan anak-anak Bapa surgawi. Apa merindukan bahwa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Terlebih lemah dalam perekonomian umat-umat Engkau barangkali Bapa surgawi. Saya berdoa saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Allah menolong kami semua, bahkan juga mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan, persembahan yang telah kami berikan kepadamu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian umat-Mu yang telah menyampaikan pesan Tuhan bagi kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini beserta dengan keluarganya. Inilah Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami persembahkan hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan saat ini, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga datang kali kedua menjemput selesainya. Haleluya, haleluya.
kita